Ya, halo bola supporter, kembali lagi dengan saya Meta. Dan saya Bagas. Oke, kali ini kita ada di segmen Kubis, Kupas Habis. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas bursa transfer dari Rans Cilegon FC dan Persebaya Surabaya. Kita mulai dari Rans Cilegon FC dulu nih. Ini akhir-akhir ini Rans kayaknya mendatangkan banyak pemain baru ya, guys ya? Iya, Rans Cilegon FC ya salah satu tim promosi yang sudah mendatangkan beberapa pemain ya dibandingkan tim promosi lain. Oke, ada siapa aja nih Matt di bursa transfer kali ini? Cilegon FC ini mereka mendatangkan 7 pemain baru ya. 7 pemain baru. Ada David Lali, Hilman Syah, Wawan Hendrawan, Meru Kimura, Arif Satria sama Adi Setiawan. Nah, Adi Setiawan sama Arif Satria ini mantan pemainnya Persebaya Surabaya musim lalu. Ya, memang Rans Cilegon FC ini udah langsung ngegas ya, udah 7 pemain dan mereka pemain berpengalaman semua. Seperti kita tahu Hilman Syah, terus juga Wawan Hendrawan, 2 kiper yang sangat bagus juga. Kemarin di Liga 1 mencatatkan pertandingan yang cukup banyak juga. Terus Wawan Hendrawan juga ex timnas. Terus Hilman Syah juga bagus ya, secara penyelamatan dia juga kan digadang-gadang masuk timnas juga. Itu terus di barisan belakang ada Arif Satria dan juga Adi Setiawan, 2 pemain ex Persebaya Surabaya yang juga pernah membela timnas ya Indonesia. Ya seperti itu. Dan ini Rans Cilegon FC ini ada pemain debutan ya, Meru Kimura ya. Pemain keturunan Indonesia Jepang yang jebolan akademinya Bali United ya. Jadi pemain masih muda, posisinya center back. Terus dia juga pernah membela PSKC Cimahi di Liga 2 kemarin. Jadi ya bisa dibilang ini juga kombinasi yang bagus juga karena ada Arif Satria juga di situ di posisi back tengah yang bisa membimbing Meru Kimura ini juga bisa biar jadi back yang lebih berkualitas lagi. Terus ada David Lali nih ya, David Lali. Ex Persib Bandung juga, lalu dia pernah membela Madura United juga. Ya cukup berpengalaman juga ya di Liga 1. Oke, dan Rans ini kabarnya juga akan mendatangkan pemain asing yang belum pernah berkarir di Indonesia. Oke, satu lagi nih ada Arthur Bonai. Oh iya, mantan pemainnya Bayangkara FC. Dan dia juga pemain berpengalaman sama seperti David Lali. Nah, mereka pemain-pemain ini sepertinya akan cukup membantu Rans Cilegon FC untuk mengarungi Liga 1 musim 2022-2023 ya, dengan banyak pemain berpengalaman kayak Wawan, Hilman, David Lali, kayak Arthur Bonai, seperti itu. Terus juga mereka juga sudah mempertahankan nih beberapa pemain. Kalau nggak salah ada 16 pemain ya sudah dipertahankan, termasuk Christian Gonzalez juga yang akan jadi pemain tertua nih untuk Liga 1 musim depan. Di usia 45 tahun dia masih ini juga menandai comeback dari Christian Gonzalez ya, setelah sebelumnya terakhir itu 2018 di Liga 1. Nah, ini dia kembali lagi ke kasta tertinggi bersama Rans Cilegon FC. Ya, patut ini sih dinantikan walaupun udah berumur ya atau menyandang pemain tertua, tapi dari skill mencetak gol Christian Gonzalez tuh tidak diragukan lagi. Dia striker timnas Indonesia yang banyak mencetak gol seperti itu. Nah, ini Rans Cilegon FC ini juga awal pertama kali malah mengumumkan pelatih ya, Rahmat Darmawan. Rahmat Darmawan yang notabene juga berpengalaman di Liga 1 menyelamatkan Barito Putra dari degradasi Liga 1 musim lalu. Kira-kira gimana menurut Bagas RD ini untuk menangani Rans gitu? Menurutku ya bagus juga karena dia juga yang membantu Rans promosi ke Liga 1. Terus di putaran kedua kan dia ke Barito Putra ya, dia berhasil juga menyelamatkan Barito dari
jerat degradasi di pekan terakhir bahkan itu. Nah, menurut saya salah satu keputusan yang bagus juga manajemen Rans memperpanjang kontraknya Rahmat Darmawan di Liga 1. Yang jelas kan artinya kerangka tim sudah mulai terbentuk ya, dari kekuatan tim musim lalu, terus kemudian ini dipadukan pemain-pemain yang baru juga serta berpengalaman juga, jadi modal berharga buat Rans. Dan kabarnya sudah mulai latihan ya mereka ya di bulan puasa ini. Oke. Kalau menurut saya sih, kalau kedatangan maksudnya RD memimpin Rans di Liga 1 sama sih, sangat kayak si RD itu udah mengetahui tim Rans dengan baik gitu loh. Jadi kayak menyetir Rans nanti di Liga 1 yang statusnya tim baru naik kasta, itu kayaknya cukup menakutkan bagi tim-tim yang sudah eksis di Liga 1 dengan materi pemain, tambahan pemain 7 pemain baru seperti ya kayak disebutkan tadi, ada Wawan, ada David Ali, ada Arthur Bornay, ada Hilmansyah, dan ada Cristiano Gonzalez, dan beberapa pemain yang dipertahankan dari musim sebelumnya di Liga 2 gitu kan. Iya, perjalanan Rans juga ini ya, walaupun baru berumur setahun, tapi dalam perjalanannya kemarin kan setelah diakuisisi Raffi Ahmad dan Rudy Salim, mereka juga kan mengadakan ini ya, seleksi dulu, terus kemudian bertahap perlahan, dan mereka jadi kekuatan besar di Liga 2. Terus awalnya kan mereka dilatih oleh Bambang Nurdiansyah, terus di babak 8 besar mereka meng-hire Rahmat Darmawan dan akhirnya berhasil promosi. Sekarang juga Bambang Nurdiansyah kan dikasih jabatan di direktur olahraga ya. Nah, jadi kerjasama antara Bambang Nurdiansyah dan Rahmat Darmawan ini juga sudah cukup terbukti ya di Liga 2 kemarin di Rans, dan akan berlanjut di Liga 1 musim depan. Tentunya patut kita tunggu ya apa kekuatan Rans dan performa mereka nih di Liga 1 musim depan dengan persiapan yang cukup bagus ini di pramusim ini. Ya, saya setuju sih sama Bagas, persiapannya bagus, memilih pemain dan pelatihnya juga dipertimbangkan dengan baik seperti itu, dan ditambah lagi manajemennya itu juga menunjukkan cukup bagus ya, manajemen Rans sendiri. Iya. Dari sisi mengelola sebuah klub gitu, kayak mau menuju ke yang mengarah ke profesional seperti yang di barat-barat gitu loh. Iya. Gitu. Nanti kalau saya lihat seperti itu ya. Ini kayaknya seputar Rans udah cukup ya, ada yang mau ditambahin lagi udah guys? sih mungkin. Nah, lanjut. Setelah kita membahas Rans, kita akan membahas Persebaya Surabaya. Nih kira-kira Persebaya Surabaya nih rame nggak nih di bursa transfer guys? Persebaya Surabaya kan melepas banyak pemain ya. Bahkan ada yang bilang kemarin Ramadan Sale cuci gudang dari pemain-pemain yang musim lalu banyak yang keluar. Kita udah singgung sebelumnya, ada Arif Satria sama Adi Setiawan yang udah gabung Rans Cilegon FC. Terus juga ada beberapa pemain yang memang udah keluar. Bentar saya lihat listnya dulu. Ada banyak pemain Persebaya. Ini Bruno Moreira ya. Ya, 4 pemain asing sudah keluar. Ada Ali Sesai, Taise Marukawa, Valport, sama Bruno Moreira. Terus juga beberapa pemain inti mereka juga udah keluar. Ada Samsul Arif, Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, terus Hambali Tholib, Muhammad Saifuddin, Frank Sokoy, Johan Yoga, Reva Adi Utama, lalu Octavianus Fernando. Tapi ini Persebaya nih nggak lama-lama ya mendatangkan pemain. Mereka juga mendatangkan pemain baru. Sejauh ini ada 7 pemain ya kalau nggak salah ya. Ada Zainuri yang dari Persela Lamongan, terus Leo Lelis pemain asing dari Persiraja, terus ada Andre Octaviansyah dari Persikabo, Rizky Dwian, Arif Catur, Denny Agus, dan yang paling terkini ada Januar Eka Ramadan. Oh, ada satu lagi, Salman Farid
dari Ya, Persija. Salman Al-Farid. Gimana nih kalau menurutmu? Kalau menurut saya Persebaya ini agak gimana ya? Mereka melepas pemain-pemain yang sangat bagus sih sebenarnya. Aku tidak bisa mengatakan, belum bisa ya, karena mungkin proses perekrutan pemain masih terus akan berjalan. Yeah. Tapi sejauh ini pemain-pemain yang didatangkan menurut saya kayaknya belum seimbang dengan apa yang dia keluar, apa pemain yang dia Dapat. maksudnya dia rekrut pemain nih. Nah, tapi kayaknya belum seimbang dengan pemain-pemain yang keluar, nama-nama yang keluar kayak misalnya kayak Rahmat Irianto tuh udah timnas banget kan, dipercaya Sintayong, Kambuaya juga, dan malah membela ini kan tim rival ya, Persib Bandung di Liga 1, sama-sama tim besar. Nah, menurut saya Persebaya ini walaupun ini pemain-pemain yang didatangkan ini bagus-bagus ya, mungkin proses perekrutan masih akan terus berjalan sampai nanti liga akan dimulai, tapi saya percaya dengan Aji Santoso itu dia pintar untuk memilih pemain baru. Entah itu mengorbitkan pemain muda kayak seperti Marcelino Ferdinand yang diorbitkan di musim lalu dan jadi pemain yang bagus masuk ke timnas gitu. Dan Aji Santoso tuh tipe-tipe pelatih yang kayak memilih pemain asing tuh bagus gitu loh. Kayak contohnya musim-musim berikutnya kayak David da Silva didatangin bagus seperti itu. Saya percaya sih Persebaya akan semakin kuat jika mendatangkan pemain-pemain yang mungkin lebih bagus dari musim lalu seperti itu. Iya, yang menarik kan memang sebagian besar saat ini Persebaya kan diisi pemain muda ya. Pemain sangat muda, bahkan ada 20 tahun. Nah, tapi kita patut tunggu juga ya Aji Santoso apakah bisa melahirkan bintang-bintang baru, karena kan sebelumnya terkenal ya Aji Santoso melahirkan beberapa bintang baru seperti Marcelino tadi yang sudah dibilang. Terus juga di Persebaya kan ada kompetisi internal ya, mereka juga mengambil pemain-pemain dari situ, mengambil untuk skuad Liga 1 musim depan. Tapi saya tuh sangat memuji apa yang dilakukan Persebaya loh. Dia memiliki klub-klub internal yang diisi pemain muda dan saling berkompetisi dan bisa di-scouting untuk masuk timnas seniornya Persebaya seperti itu. Jadi kayak membuka harapan bagi anak-anak muda di sekitar Surabaya untuk menjadi kayak Evan Dimas seterusnya atau Marcelino Ferdinand seterusnya, seperti itu sih. Oke, itu Persebaya. Kita patut tunggu untuk musim depan. Sangat exciting ya, pemain mudanya banyak sekali. Kita menunggu nih bintang-bintang baru dari Persebaya gitu. Oke, sekian pembahasan dari Rans Cilegon FC dan Persebaya di bursa transfer kali ini. Kita selanjutnya akan membahas beberapa tim Liga 1 lain yang saat ini sedang hot gitu ya untuk mencari pemain.